tuh kalau waktu ngaji di situ merasa benar aja. Asal masuk ke masjid, nengok orang tuh kecil aja, Pak. Nganggap orang tak berilmu. Jadi saya merasa tak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustadz ya dari Salafi yang hijrah ya, bukan dikatakan tobat kalau ya seorang ustadz kali ini hijrah dari Salafi ya. Karena merasa ya dirinya ustadz tersebut menceritakan merasa dirinya angkuh, merasa dirinya sombong, merasa orang lain tuh di mata dia rendah, terpanggil hatinya dan merasa tidak enak katanya, sehingga dia hijrah lah. Coba kita simak ya perjalanan hijrah beliau, kisah hijrah beliau, cerita dari beliau. Silakan. Yang pertama, sejak kapan Ustadz kan dulu Salafi? Coba bagaimana mujahadahnya itu bisa berubah menjadi sekarang kan gitu. Nah, boleh dijawab, boleh tidak? Demikian. Baik, terima kasih. Yang pertama, kapan mujahadahnya ya? Dijawab, Pak. Boleh jawab, boleh tidak ya. Ya, mujahadah ya. Mujahadahnya sejak tahun 98, waktu perang 98. Waktu perang 98 Kubang. Kan perang itu dulu. Ingat perang Kubang, Pak. Saya selesai mengaji, kemudian 99, 2000, 2001. Tapi sambil ngaji juga tempat lain, nyuri-nyuri dari murabbi, dari ustaz-ustaz tuh. Tapi kalau ada daurah ikut. Kemudian 2006 udah mulai agak-agak bingung. Satu hari sampai nyuri-nyuri katanya. Saya berhenti itu mujahadah itu apa? Perasaan saya itu kalau waktu ngaji di situ merasa benar aja. Asal masuk ke masjid, nengok orang tuh kecil aja, Pak. Nganggap orang tak berilmu. Jadi saya merasa tak enak. Benar, ini orang beramal tak dengan ilmu. Itu kan doktrin. Yang berilmu itu kan cuman kami. Kami ini ahlus sunnah wal jamaah. Kami belajar hadis. Kami ini betul sanadnya, betul hadisnya. Ini semua dalilnya sahih. Ini yang diamalkan, salaman setelah sholat, orang yang masuk masjid. Ini ahli bid'ah semuanya. Asal memandang orang itu kecil. Itu yang saya rasakan. Ada hati saya nggak puas. Satu hari boleh lah ini. Satu hari celana saya agak bolong kecil di sini. Jadi sholat adalah kawan. Tak usahlah sebut namanya dia. Kalau disebut namanya tak enak, dia jual kelapa tuh di jalan. Berarti doktrinan ya. Nah, sebut nanti dia terkenang tuh. Entah terkenang tak tidak lagi. Jadi selesai sholat tuh, celana ini bolong. Saya bukan merokok, tapi ada orang merokok yang kena celana saya ini bolong kecil-kecil. Lalu dia lihat gini, tak sah sholat, tak sah sholat, tak sah sholat, gitu dia. Kan sama-sama pengajian nih. Tak sah sholat antum, ulang sholat antum. Tapi kasar dia. Lalu saya bilang, abang kok kasar? Betul sebenarnya saya sebenarnya. Tapi kita ini ikut sahabat. Kita ini kan salafi, pengikut sahabat. Sahabat itu kan lemah lembut, saya bilang. Kalaulah ada, maaf bang ya, saya bilang, kalau kayak gini Islam zaman sahabat tua, saya bilang, kasar seperti abang ini, macam mana orang mau masuk Islam? Untung saya Islamnya itu ada sekarang. Kalau saya hidup bersama Nabi di zaman sahabat tuh, perilaku sahabat tuh sekasar abang ini, tak masuk Islam saya tuh. Astagfirullah, saya bilang. Maaf ya gitu. Begitu kasarnya antum ini, saya bilang. Tapi marah saya kan. Marah. Kasar kali ini, ngakunya ikut sahabat tapi kasar, sombong-sombong. Itu udah satu kesal. Satu hari diskusi lah. Diskusi sama kawan semua. Tak usahlah sebut namanya, kalau sebut abu nih kan. Saya bilang, Mbak, doktrinan yang kuat berarti. Saya berjalan dari rumah ke masjid. Dari rumah ke masjid. Tiba-tiba di tengah jalan saya berhenti. Berhenti dan berdoa saya di jalan tuh, bang. Berdoa saya, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apa aja lah saya bilang. Doa itu ibadah nak bang? Ibadah. Oke, dia bilang. Tapi yang saya lakukan ini pernah dibuat Nabi nak bang? Diskusinya mulai gitu. Bingung dia jawab. Kan man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Kan itu dalilnya. Siapa yang beramal yang tak pernah kami tunjukkan, maka amalnya tak diterima, tertolak.
Saya tadi beramal, kan ibadah tu kan ya. Saya berdoa di jalan tu, lalu ditolak. Berarti kalau amal tu tak pernah ditunjuk, berarti itu bid'ah kan bang? Tak bisa juga dia jawab. Kalau bid'ah berarti dengan berdoa tadi masuk neraka saya itu kan bang? Sebenarnya kan berdoa sampai di jalan, di tengah jalan, kan bid'ah tu kan? Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalati finnar. Setiap bid'ah sesat masuk neraka. Apakah mungkin saya di jalan tadi berdoa gini lalu Allah Ta'ala bilang kamu masuk neraka? Yang satu jawab ya bid'ah, tapi masuk neraka tak berani. Dia bilang ya itu bid'ah. Yang satu lagi no comment. Semenjak itu saya bilang berhentilah saya ngaji lagi. Kalian aja tak dapat jawab. Saya bilang kenapa? Kalau seandainya saya masuk neraka, masa Allah kejam betul gara-gara saya berdoa masuk neraka? Maksiat apa yang saya lakukan? Pada saya berdoa kepada Allah Ta'ala, itu ibadah kan? Saya bilang pernah tak Nabi pernah buat kayak gitu? Berjalan dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan berdoa saya. Pernah tak Nabi buat kayak gitu? Nah, ada dalilnya kan? Berarti saya nak ikut Nabi, bid'ah saya, masuk neraka saya. Padahal saya berhenti ngaji lagi tu. Oh, langsung dia bilang antum murtad. Pelan-pelan. Padahal daurah pertama di kampus tu. Terus sebut lagi ustaznya, ustaz baru pulang dari Madinah, kita panitianya, kita ininya kan. Ngaji halaqah sana, ngaji sini. Tapi selama ngaji tu saya memang enggak tentram, Pak. Terus mencari. Dan puncaknya tahun 2001 lah. 2006. Kemudian 2006 itu saya pindah ngaji lagi dengan ustaz ini. Nah, ini secret lah ni, tutup saya di posting. Dan terakhir masih ragu juga. Satu hari saya di satu masjid khutbah Jumat, lupa baca Saidi, pakai baca Saidina. Masjidnya di sekitar sini, Pak. Sebelah di daerah Rumba ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai solat Jumat ditemui sama pengurus masjid. Ustaz, baca Sayyidina tu bid'ah. Tak boleh baca Sayyidina. Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau berarti pakai Sayyidina masuk neraka saya tu, Pak. Bingungnya gitu Ustaz tu kan. Diam aja dia. Iyalah, tak sesuai sunnah. Mak masak gara-gara Sayyidina masuk neraka. Maksiat apa yang saya buat? Itu lagi dalam hati saja. Balik saya kampung, Pak. Khutbah Jumat pula saya. Di kampung saya kan tarbiyah, Pak. Di NU tak ada, di Sumatera kan adanya tarbiyah. Ayah saya kan LC juga, Pak, alumni Canduang. LG-nya tuh lulusan Canduang. Dia ketua tarbiyah di kampung, kemudian ketua majelis ulama, kemudian beliau kan punya pondok, punya sekolah madrasah. Sedang khutbah Jumat saya tuh dihentaknya, sedang khutbah ni lupa saya baca Sayyidina, di lantai masjid tuh. Turun kata dia. Tak turun, saya terus saja khutbah. Selesai khutbah dia ambil yang khutbah tu dibetulkannya saya. Khutbah tu untuk mengganti khutbah tadi baca ulang lagi, baca Sayyidina. Selesai rumah dia bilang, dia kan tarbiyah sampai rumah. Kau apa tak baca Sayyidina tadi kata dia. Pakai kau aja dia bilang. Kata Rasulullah ya. Ada satu hadis bahwa kata Nabi, jangan puji aku seperti mana Bani Israel memuji Isa putra Maryam. Janganlah puji aku seperti mana kaum Bani Israel memuji Isa putra Maryam. Betul hadis itu kata ayah saya. Betul. Tapi Bani Israel memuji Isa putra Maryam itu bukan Sayyidina. Isa itu dijadikannya Tuhan. Kau nyakap Sayyidina itu kau jadikan Tuhan, tidak Nabi Muhammad itu kata. Enggak, apa arti Sayyidina itu? Pemimpin kami, penghulu kami. Ya gitulah, kau bilang Muhammad itu kawan kau kata dia. Di jalan tu main gitar tu banyak Muhammad juga namanya. Sama aku aja kau panggil bapak. Pada Nabi Muhammad kau panggil Muhammad sembarangan aja kau kata dia. Iyalah ya, saya bilang. Diam aja saya kan. Yang marah kan ayah saya, Pak. Dia takut pula ini anak Pak Haji, anak Pak Umar ni semenjak mengaji lah berubah pula, tak pakai Sayyidina lagi di kampung kan. Semenjak tu galau lah saya. Apalah kalau menjadi masuk masjid orang tarbiyah NU pakai Sayyidina, masuk masjid Muhammadiyah tak pakai Sayyidina kan gitu. Satu hari mimpilah saya, Pak. Tapi mimpi ini tak juga jadi dalil. Mimpi lewat satu kuburan itu bercahaya, cahayanya terang sekali. Lalu adalah sesosok yang datang. Saya berhenti di depan kuburan itu, saya tengok, kuburan ini kok terang sekali. Apalah amaran orang kubur ni, kok bisa lampu cahaya dari dalam kubur. Adalah sesosok tapi wajahnya kelihatan. Wajah tu saking terang pula, rambutnya segini, pakai tongkat, pakai jubah, pakai imamah gitu, Pak. Tapi wajah enggak kelihatan. Terang sekali kayak lampu, nak nampak wajahnya. Dia bilang cuma gini, Zul, kau mau kayak orang yang itu tuh katanya. Saya bilang, ya Tuan, apa amalan orang tu sehingga begitu hebat kuburnya? Apa kata beliau?
kalau berselawat sama Nabi itu bacalah Sayyidina. Itu bentuk penghormatan kecintaanmu kepadanya. Pergi dia lagi. Apakah saya setelah mimpi itu baca Sayyidina? Enggak juga, Pak. Karena saya tak mau jadikan mimpi itu dalil. Pergilah saya ke Madinah. Sambil umroh, sambil ngaji, jumpalah dengan salah seorang. Tapi saya nak sekolah, ngaji aja. Dengan salah seorang Syekh Ahmad Ladan, orang tasawuf At-Tijani. Jadi pertemuan itu tak sengaja di Masjid Nabawi ketika saya sedang duduk maghrib menjelang Isya di belakang Raudhah. Ngantuk-ngantuk ini saya, di tokonya saya. Ya waladkum, dia bilang, nak bangun. Min aina anta? Ana min Indonesia. Anta Malaysia atau min Indonesia? Antum Indonesia atau Malaysia? Kamu dari Indonesia atau Malaysia? Ana min Indonesia. Kalimah Arabi wa Inggeris, bahasa Arab atau bahasa Inggris? Ma fi muskil. Kalimah Arabi fadal, Inggeris ma fi muskil fadal. Silakan bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, saya bilang. Dia bilang bahasa kitanya, kamu dah berapa lama di Madinah nih? Kamu kok enak-enak aja tidur di sini, dia bilang. Kamu kesininya setiap hari ada 2 juta orang yang mau datang kemari mendapatkan visa untuk jumpa Rasulullah, pergi ziarah tuh kuburannya di depan. Tuh dia. Pertanyaannya apa? Kamu sudah jumpa Rasulullah atau belum? Oh, langsung digasnya saya, Pak. Kamu sudah jumpa Rasulullah atau belum? Saya bilang saya udah ziarah sana. Udah ziarah tuh udah jumpa apa belum? Kata dia. Digasnya saya lagi. Lalu saya bilang pegang tangannya. Lalu bagaimana cara? Itulah ya kisah dari seorang ustadz salafi ini yang hijrah karena dia merasakan ya, kegelisahan dalam hatinya ataupun tidak sehati ya, karena yang dirasakan oleh dirinya ini banyaknya keangkuhan, kesombongan ya, sudah merasa ya golongannya itu merasa menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya, jadi merasa dirinya itu paling benar. Semoga ini beliau mendapatkan ya, keteguhan ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu ya oleh Allah kesehatan dan dijauhkan dari segala macam musibah dan bencana ya, selalu diberikan umur yang panjang dan sehat untuk berdakwah ya. Berdakwah menyebarkan agama Islam yang secara ya kafah ya, secara keseluruhan, tidak ya sepotong-sepotong ataupun tidak ya semacam yang dialaminya di masa lalunya. Semoga ini menjadikan kita pelajaran untuk mencari ilmu, terus mencari ilmu, tidak bosan. Tapi pesan jangan sampai mencari ilmu salah dalam memilih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.